Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Ramadhani, 18 Nih, yang ini saya akan antara dua nih, salah satu kamar sama di yang sengaja di pertanyaan yang pertama yaitu apa kamu? pertanyaan dari bahasa Oh, yang mana yang buat art infrastructure and what do you support. Tiga bentuk infrastruktur sistem informasi manajemen yaitu informasi, agil, dan sosial. Yang terdiri dari infrastruktur sistem informasi yang mengidentifikasi di mana dan bagaimana informasi penting seperti catatan peralatan dijaga dan diamankan. Yang kedua ada infrastruktur agil dari peralatan perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi yang bila digabungkan memberikan fondasi yang mendasari organisasi. Yang ketiga ada infrastruktur yang berkelanjutan implementasi cara perusahaan dan bertumbuh dalam hal sumber daya komputasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada perangkat keras dan konsumsi energi. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu list the characteristics of an agile means infrastructure and explain why the art of critical forwarding change. Jawaban dari saya yaitu agile means infrastructure adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi organisasi. Semuanya bekerja bersama sebagai sistem untuk mendukung berbagai sistem harus dapat diskalakan sedemikian rupa sehingga ketika permintaan organisasi akan sumber daya tumbuh dalam presentasi infrastruktur yang ada harus mampu menangani kebutuhan tanpa menimbulkan efek buruk pada fungsional operasi perusahaan. Infrastruktur agile itu mencakup yang pertama ada aksesibilitas mengacu kepada berbagai pihak yang menentukan apa yang dapat diakses, dilihat atau dilakukan pengguna saat mengoperasikan sistem. Yang kedua yaitu ketersediaan mengacu pada perangkat waktu ketika sistem beroperasi. Atau fleksibilitas mengacu kepada seberapa cepat sistem dapat bertransformasi untuk mendukung perubahan lingkungan. Yang keempat yaitu portabilitas mengacu pada kemampuan aplikasi untuk beroperasi pada perangkat yang berbeda atau perangkat lunak seperti sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya ada reliabilitas atau akurasi, yaitu memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan memberikan informasi yang akurat. Dan ada stabilitas, yaitu menggambarkan seberapa baik sistem dapat meningkatkan atau beradaptasi dengan meningkatkan tuntutan perubahan. Dan terakhir ada usability, yaitu sejauh mana suatu sistem mudah dipelajari dan efisien serta memuaskan untuk digunakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu explain why the business is contributing to the pleasure driving infrastructure. Jawaban dari saya yaitu tiga tekanan yang mendorong infrastruktur sistem yaitu berkelanjutan. Yang berkelanjutan yaitu emisi karbon yang tinggi, limbah elektronik, dan konsumsi energi. E-business berkontribusi dalam ketiga tekanan tersebut karena e-business melibatkan penggunaan teknologi melalui jual belinya di internet. Baik, pertanyaan yang keempat itu identify the benefit and challenge of cloud computing. Jawaban dari saya beberapa manfaat dari cloud computing yaitu yang pertama mudah diakses di mana saja karena menggunakan cloud computing data kita tersimpan di dalam server internet maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Yang kedua ada hemat. Manfaat lain dari cloud computing dengan adanya sistem komputasi akan memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan atau dan perawatan cukup besar. Yang keempat ada fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka ia otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self-provisioning.
Sistem yang digunakan untuk komputing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah dijamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya yang sudah menjadi fasilitas risiko selama 24 jam. Manfaatnya itu ada skalabilitas, layanan cloud yang menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi di sini pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data baik untuk mengurangi atau memproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Selanjutnya ada keamanan atau aman. Jadi tidak perlu ragu lagi menggunakan computing karena sudah pasti aman dan terjamin asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau standarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Tantangan dari computing yaitu yang pertama tergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju ke computing. Ketika tidak ada internet, tentunya jalur menuju internet. Ketika tidak ada internet, secara otomatis akses informasi. Yang kedua itu harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem komputasi awan, berarti pengguna mempercayai sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data kepada cloud provider. Untuk itu, pengguna harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi untuk menjamin keamanan. Baiknya, selanjutnya pertanyaan di buku Laudon. Pertanyaan pertama yaitu mengapa memilih perangkat keras dan perangkat guna komputer untuk organisasi merupakan keputusan manajemen yang sangat penting. Dan isu manajemen organisasi dan teknologi apa sajakah yang perlu dipertimbangkan ketika memilih perangkat keras dan perangkat komputer? Jawaban saya, memilih perangkat keras atau bisa dibilang hardware atau bisa disebut hardware dan perangkat guna atau software menjadi suatu pertimbangan penting dan utama manajemen. Karena kedua perangkat tersebut memiliki nilai strategis serta memiliki peranan sebagai sumber daya saing atau kompetensi utama untuk organisasi dalam penyelenggaraan informasi yang saat ini. Sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan informasi yang valid serta tepat waktu dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen dan juga diharapkan dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi data yang sudah terkomputerisasi melalui basis data sistem. Yang kedua, isu manajemen organisasi dan teknologi yang perlu dipertimbangkan yaitu menurut saya pertama ya analisa sistem. Manajemen harus mampu mengumpulkan informasi, melakukan studi mendalam untuk memberi dan mengembangkan sistem yang akan diaplikasikan. Yang kedua yaitu konseptual desain dan fleksibilitas sistem. Manajemen harus mampu mengidentifikasi serta melakukan evaluasi alternatif terkait sistem yang dirancang dengan memperhatikan spesifikasi rinci hasil analisa sistem untuk disesuaikan dengan informasi. Yang ketiga yaitu integrasi informasi. Dengan konseptual desain dan fleksibilitas sistem yang optimal, diharapkan integrasi atas seluruh bagian organisasi dan data efisien. Baik, pertanyaan kedua, haruskah setiap organisasi memakai jasa penyediaan layanan perangkat lunak untuk perangkat lunak mereka? Dan faktor-faktor manajemen organisasi ataupun teknologi apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini? Jawaban saya, di setiap organisasi harus menggunakan jasa penyediaan perangkat lunak. Karena jika ada perangkat lunak di setiap organisasi mengalami kendala, maka jasa penyedia pelayanan perangkat lunak lah yang akan mengatasi kendala yang terjadi tersebut. Sewaktu memilih solusi keamanan komputer organisasi sesuai kebutuhan, perlu diketahui bahwa satu solusi tidak memadai untuk semua. Organisasi harus mencari solusi yang mudah digunakan dan dikelola serta sesuai dengan persyaratan mereka dan memiliki strategis memfokuskan upaya pada aktivitas bernilai tambah yang langsung berkontribusi terhadap pendapatan bersih. Untuk lingkungan bisnis saat ini berkembang dengan pesat, stabilitas dan kendala sangat dibutuhkan. Solusi keamanan kepatuhan komunikasi harus sama agar selalu efektif dan terus memberikan manfaat bagi organisasi. Maka dari itu perlunya jasa penyediaan pelayanan perangkat lunak pada organisasi itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu faktor-faktor manajemen, organisasi dan teknologi pada pengambilan keputusan di organisasi itu sendiri.
sendiri mencakup yang pertama manusia. Peran manusia sangat penting untuk memilih dan menentukan jasa penyediaan perangkat lunak sehingga Software Engineering Institute telah mengembangkan seluruh kematangan kemampuan manajemen manusia untuk mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks dengan membantu menarik, menumbuhkan memotivasi, menyebarkan dan memelihara bakat yang dibutuhkan mengembangkan kemampuan perkembangan perangkat lunak mereka. Yang kedua yaitu masalah dalam organisasi. Seiring banyaknya kecurian dalam data informasi yang ada dalam perusahaan, pihak organisasi itu sendiri harus teliti di dalam pemilihan orang yang bertanggung jawab dalam jasa pelayanan perangkat lunak yang ada dalam organisasi tersebut. Keempat yaitu teknologi. Fakta teknologi yang semakin canggih, pihak jasa penyedia perangkat lunak harus sangat berhati-hati terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya agar tidak ada kesalahan yang dilakukan. Baiklah, sekian penjelasan jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah.